Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan nikmatnya dan taufiknya kita di malam hari ini dipertemukan kembali oleh Allah di majelis yang mulia ini melanjutkan pembahasan kitab Nawaqidul Islam oleh Asy-Syaikh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala dengan syarah atau penjelasan dari Asy-Syaikh Ad-Doktor Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullahu taala. Pada pertemuan malam hari ini kita mulai masuk pembatal Islam yang pertama. Ya, betul ya? Sudah dibaca sebagian atau masih baru masuk? Baru masuk ya? Oh, matanya tok. Nah, kita ulangi juga. Qala al-muallif rahimahullah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan, al-awwalu, pembatal Islam yang pertama, asyirku fi ibadatillahi ta'ala. Di halaman 22, beliau mengatakan pembatal Islam yang pertama adalah syirik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala di surat An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yushrik billah faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Artinya Allah tidak mengampuni orang yang mati dengan membawa dosa kesyirikan. Dan Allah mengampuni apa-apa yang di bawah kesyirikan bagi siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Dan barang siapa yang menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah, maka sungguh dia telah mengadakan kedustaan yang membuat dusta dosa yang besar. Kemudian waqala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman juga di dalam surah Al-Maidah ayat 72. Kata Allah, laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masihu ibnu maryam wa qala al-masihu ya bani israila a'budullaha rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Kata Allah, sungguh telah kafir
orang-orang yang mengatakan Allah itu adalah Al-Masih ibnu Maryam. Padahal Al-Masih, ya, Nabi Isa mengatakan, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah akan haramkan surga atasnya dan tempatnya di neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Wa minhu adz-dzabhu li ghairillah kaman yadbah lil jin aw lil qabr. Dan di antara bentuk kesyirikan, ya bukan satu-satunya kesyirikan, tapi di antara bentuk kesyirikan adalah menyembelih untuk ditujukan kepada selain Allah. Sebagaimana seseorang yang menyembelih untuk ditujukan kepada jin atau kepada kuburan-kuburan, ya kuburan yang dikeramatkan. Intaha kalamuhu, itu ucapan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Sekarang kita baca syarah atau penjelasan dari Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala. Kata beliau, qauluhu al-awwalu asyid fi ibadatillahi ta'ala. Berkaitan dengan potongan ucapan beliau tadi, ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan pembatal yang pertama adalah syirik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Abdul Razzaq, bada al-musannifu bisyirk li'annahu akhtarun nawaqid. Penulis yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memulai pembatal keislaman ini dengan kesyirikan. Ya, dijadikan urutan pertama kesyirikan ini. Kenapa? Alasannya kata beliau, karena di antara banyaknya pembatal keislaman, maka syirik inilah yang paling berbahaya. Ya, semuanya bahaya, tapi kesyirikan inilah yang paling berbahaya. Wa a'dhamu dzanbin usiyallahu tabaraka wa ta'ala bih. Syirik ini adalah dosa terbesar yang dengannya Allah didurhakai. Jadi ada banyak bentuk kedurhakaan kepada Allah. Durhaka itu bisa bermakna Allah perintahkan sesuatu tidak dikerjakan, itu durhaka. Atau Allah melarang sesuatu malah dikerjakan. Ya, jadi durhaka itu bisa dua. Maksiat itu bisa dua. Perintah Allah yang tidak dikerjakan, larangan Allah yang dikerjakan. Nah, ini bertingkat-tingkat. Ya, perintah Allah itu bertingkat-tingkat. Tentu tidak sama antara orang yang meninggalkan puasa dengan orang yang meninggalkan sholat. Ya, para ulama itu kebanyakan lebih keras menyikapi orang-orang yang meninggalkan sholat lebih daripada yang meninggalkan puasa. Ya. Nah, maka perintah Allah itu bertingkat-tingkat. Orang yang meninggalkannya itu juga berbeda-beda levelnya. Ada yang sampai dikafirkan dan ada yang tidak sampai dikafirkan. Demikian juga larangan Allah yang dikerjakan. Ada larangan yang sifatnya itu dosa maksiat, ya seperti berzina, membunuh, mencuri, berdusta, riba, ya khamr dan yang lainnya. Di atasnya ada apa? Kebid'ahan. Ya, di atas perbuatan maksiat itu yang lebih besar daripada itu adalah kebid'ahan. Yaitu seseorang yang mengada-ngadakan perkara yang baru di dalam agama ini. Apa-apa yang tidak pernah dicontohkan dan diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang paling atasnya apa? Syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya beliau mengatakan kesyirikan ini adalah urutan pertama kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Qala Ta'ala, Allah berfirman tadi dalam surah An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni
ketika dia dipersekutukan. Surat An-Nisa 48. Ayat ini ada dua, sama persis ayatnya, cuman beda akhirannya saja. Sama di surat An-Nisa, bunyinya sama, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sama bunyinya. Kalau nggak salah ayat satunya 116. Coba dicek yang bawa mushaf. Surat An-Nisa 116. Nggak salah ya. Koyoknya salah. Wah, itu sih gimana itu? 116. Iya. Betul. Betul ya? Ya. Innallaha la yaghfiru. Betul ya? Baik. Kalau ayat yang 48 yang dicantumkan sama beliau, itu akhirannya wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, sungguh dia telah melakukan perbuatan dosa yang besar. Sedangkan kalau di ayat yang 116 akhirannya Allah mengatakan faqad dhalla dhalalan mubina. Ba'ida apa mubina? Hah? Apa tadi? Antum tutup bisa. Mubina kalau tidak salah. Yang disampaikan 116. Faqad dhalla dhalalan mubina. Oh, ba'ida. Nah, ba'ida. Ya, barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka sungguh dia telah tersesat dhalalan dengan kesesatan yang jauh, ba'ida. Itu kalau yang 116. Tapi ayat ini menunjukkan kepada kita tentang salah satu keburukan atau bahaya syirik jika dibandingkan dengan dosa-dosa yang lain. Satu, kesyirikan itu bahayanya adalah orang yang mati dalam keadaan membawa dosa syirik alias dia belum bertobat dari kesyirikannya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dia. Ya, tidak akan diampuni. Berdasarkan ayat ini, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, artinya tidak diampuni kalau dia mati belum tobat dari kesyirikannya. Tapi kalau masih hidup dia tobat dari syiriknya, diampuni nggak sama Allah? Diampuni. Ya. Karena Allah mengampuni semua dosa apapun itu bentuknya selama orangnya masih terbuka pintu tobat. Allah mengatakan innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa jami'a, kabeh, termasuk kesyirikan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau memang dia bertaubat kepada Allah semasa hidupnya. Tapi kalau dia mati belum sempat tobat dari kesyirikannya, maka tidak mungkin diampuni oleh Allah. Ya, tidak akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Berbeda dengan maksiat. Berbeda dengan dosa-dosa yang di bawah syirik. Seperti tadi kebid'ahan, selama bid'ahnya bukan bid'ah yang mengkafirkan ya. Kebid'ahan, kemaksiatan, dosa-dosa maksiat seperti tadi zina, khamr, riba dan yang lainnya. Kalau orang mati belum sempat tobat dari perbuatan-perbuatan itu, maka kita katakan masih ada kans, peluang untuk dia diampuni oleh Allah. Jangan langsung bilang pasti diampuni, enggak. Karena ini kembalinya kepada siapa? Allah, terserah Allah. Allah mau ampuni, diampuni. Allah tidak mau ampuni, maka dia diadab, disiksa. Tapi siksanya tidak kekal. Ya, siksanya tidak kekal, sesuai dengan kadar dosanya tadi, sesuai dengan level dosanya tadi. Ya, maka kalau ada dua kasus misalnya, orang yang pertama dia itu baik luar biasa orangnya, nggak pernah dia ini mendolimi orang lain, jujur, murah senyum, dia kan suka menolong, membantu orang lain. Ya, pokoknya muamalahnya baik, luar biasa. Tapi dia ini pelaku kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Mati dalam keadaan tidak bertobat dari kesyirikannya. Bahkan mati ketika tengah-tengah berbuat syirik. Alhamdulillah. Orang kedua, dia mati dalam keadaan sedang tengah minum khamr atau sedang berzina. Dua-duanya belum sempat tobat dari perbuatan dosanya tadi. Maka kita katakan yang pertama ini
Diampuni nggak dosanya? Tidak diampuni. Sedangkan yang kedua, tuh, jangan bilang langsung diampuni, awas, nanti kepancing antum. Iya, masih ada peluang, harapan untuk dia diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selama dia nggak ada kesyirikan ya. Kalau sudah matinya pas minum khamr, matinya pas berzina, ternyata sebelumnya dia berbuat syirik, ya samirawon. Iya, podo ae lah. Lebih parah malah. Ya, tapi itu ini yang ditekankan dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa pelaku kesyirikan tidak diampuni oleh Allah dan pelaku maksiat itu masih ada peluang untuk diampuni oleh Allah. Tapi ini hukum secara mujmal. Ya, hukum secara global. Adapun individu-individunya itu hal gaib. Ya, ada orang mati misalnya, tetangga antum mati. Antum tahu tetangga antum ini kelakuannya itu suka berbuat syirik. Dan antum nggak tahu dia bertobat atau belum, antum belum tahu. Tahu-tahu dengar kabar fulan meninggal. Maka nggak boleh kemudian antum sudah langsung memvonis dia pasti nggak diampuni orang ini. Loh kenapa? Iya, saya nggak tahu dia tobat. Memang kalau tobat harus laporan sama kita. Ya, bisa jadi nggak dia bertobat sendiri sama Allah? Bisa jadi. Ya, bisa jadi dia sebelum matinya bertobat kepada Allah, atau sebelum itu dia bertobat kepada Allah dan kita nggak tahu kalau dia sudah bertobat kepada Allah. Ya, maka nggak boleh kemudian langsung kita katakan dia ini nggak mungkin diampuni, dia ini sudah fix pasti neraka jahanam. Nggak. Ya. Kalau memang dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita tidak tahu dia bertobat atau tidak, maka ya sudah, kita hukumi dia sebagai orang atau pelaku kesyirikan. Ya, kita hukumi dia sebagai seorang yang melakukan kesyirikan. Nah, wa qala jalla wa ala. Kemudian itu tadi bahaya syirik yang pertama ya. Kalau mati belum tobat nggak diampuni. Nah, sekarang yang kedua, bahaya syirik yang kedua. Allah berfirman di surah Al-Maidah ayat 72, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah. Wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, sama seperti tadi, barang siapa yang mati dalam kondisi dia membawa dosa syirik, belum sempat tobat dari kesyirikan, maka Allah haramkan atasnya surga. Ya, berarti kalau diharamkan surga, bisa masuk kira-kira? Nggak bisa. Ya, dan haramnya surga di sini sifatnya abadi. Ya, bukan permanen, bukan temporer. Kalau pelaku maksiat yang nggak diampuni sama Allah diharamkan surga, dia nggak bisa masuk surga. Tapi sifatnya apa? Temporer. Nanti kalau sudah selesai masa hukumannya di neraka, mempertanggungjawabkan maksiatnya, maka dia pun kemudian diangkat dan dimasukkan ke dalam surga. Ya. Tapi kalau pelaku kesyirikan, Allah haramkan surga secara abadi. Dia tidak akan masuk surga selama-lamanya dan tempatnya di neraka. Wa ma'wahun nar. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan dia tidak memiliki seorang yang bisa menolong dia dari neraka itu. Ya, pelaku kesyirikan nggak ada yang bisa menolong dia. Wa qala jalla wa ala. Allah berfirman juga di surah Fatir ayat 36, "Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda 'alaihim fayamutu wa la yukhaffafu 'anhum min 'adzabiha kadzalika najzi kulla kafur." Kata Allah, dan orang-orang yang kafir, termasuk orang yang kafir itu pelaku syirik. Ya, pelaku kesyirikan itu keluar dari Islam, alias syirik yang akbar ya. Nanti akan kita sampaikan jenis kesyirikan. Allah gandengkan antara Yahudi dan Nasrani dengan pelaku kesyirikan. Dalam surat Al-Bayyinah Allah mengatakan, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin." Ya, digandengkan musyrikin, pelaku kesyirikan digandengkan dengan ahlul kitab, Yahudi dan Nasara. Allah sebut mereka innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir. Maka menunjukkan bahwa pelaku kesyirikan, syirik akbar itu kafir, keluar dari Islam. Ya, tapi ini sekali lagi hukum secara umum. Untuk individunya ada perinciannya lagi. Ya, ada pembahasannya lagi. Sudah kita sampaikan dulu di pembahasan qawaid
tentang takfir muayyan. Vonis kafir kepada individu beda dengan vonis kafir secara umum. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang kafir termasuk pelaku kesyirikan, bagi mereka naru jahannam, neraka jahannam. La yuqda alaihim, mereka tidak akan dimatikan. Ya, mereka tidak akan diwafatkan di dalam neraka itu. Ya, sehingga mereka mati. Artinya sekeras apapun, sedahsyat apapun siksa neraka itu tidak akan membuat mereka mati. Ya, kalau kita lihat siksa neraka yang sangat mengerikan itu, semua siksa itu tidak menyebabkan penghuni nerakanya menjadi mati. Padahal kalau mereka disiksa seperti itu di dunia, mati, cepat matinya. Tapi kalau di neraka enggak, mereka di-upgrade sama Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian siksa sekeras apapun itu tidak membuatnya mati. Ya, tetap dia akan merasakan azab tersebut. Wala yukhaffafu anhum min adzabiha, dan siksa neraka itu tidak akan diringankan atas mereka sedikit pun. Jadi gak ada ceritanya kalau sudah lama di neraka ya kulino wesan. Nek wis kulino ya sudah agak ringan neraka. Enggak. Jangan samakan dengan di dunia. Ya, kalau di dunia mungkin iya, seorang yang sudah terbiasa dengan siksaan-siksaan maka wis menter wesan. Kebal wesan, wis kulino. Ya, sudah nggak merasakan sakit yang ya sakit, tetap sakit, tapi tidak seperti yang pertama kali dia rasakan, yang luar biasa sakitnya, enggak. Ya. Sama kayak orang-orang baru pertama kali datang ke Surabaya, tersiksa luar biasa. Tersiksa dengan panas. Kita yang sudah bertahun-tahun di Surabaya, biasa. Menter wetan. Maka di neraka tidak ada keringanan untuk mereka. Kadzalika najzi kulla kafur. Demikianlah kami membalas setiap orang yang kufur. Wa qala jalla wa ala wa ma hum bi kharijina minan nar. Mereka tidak akan keluar dari neraka. Ya, kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha. Setiap kali mereka berupaya untuk keluar dari neraka, maka dikembalikan lagi oleh para malaikat. Dibalik nomane nang neraka. Ya, maka mereka tidak akan mungkin bisa kabur dari neraka. Mungkin kalau di penjara, banyak orang-orang yang sudah bisa kabur dari penjara, dari siksa-siksa yang ada di penjara. Ya. Tapi kalau di neraka, tidak akan mungkin ada orang yang bisa keluar dari neraka tersebut. Kecuali orang-orang yang memang dikeluarkan oleh Allah karena sudah selesai menjalani masa hukumannya di neraka. Allah mengatakan kepada para malaikat, akhriju minan nar man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal iman. Ya, keluarkan dari neraka orang-orang yang di dalam hatinya masih ada keimanan meskipun sebesar dzarrah, sekecil dzarrah. Ya, dzarrah ini semut yang paling kecil. Ya, kalau masih ada keimanan di sini maksudnya apa maksudnya? Tauhid. Selama masih ada tauhidnya, keluarkan dia. Tapi kalau sudah nggak ada tauhidnya, ya wis PPN di neraka. Dan maka ini bahaya syirik yang ketiga. Ya, bahaya syirik yang ketiga, pelakunya akan kekal di neraka selama-lamanya. Ya, maka dari penjelasan beliau ada 3 bahaya syirik, tidak diampuni oleh Allah, diharamkan surga, dan dikekalkan di neraka. Yang keempat, tambahan nggak ada di sini, tapi nggak tahu nanti kalau mungkin disinggung. Bahaya syirik yang keempat, bahwasanya pelaku kesyirikan menyebabkan statusnya menjadi kafir. Ya, pelaku kesyirikan, maksudnya syirik akbar, syirik yang besar, itu merubah statusnya menjadi kafir. Makanya dimasukkan di sini pembatal keislaman. Berarti Islamnya apa? Batal. Orangnya jadi kafir statusnya. Kalau sudah kafir, maka rentetan-rentetan konsekuensinya harus dijalankan. Ya, sama istrinya sudah tidak sah lagi, alias pernikahannya rusak. Demikian pula sama anaknya sudah tidak saling mewarisi. Kalau mahram tetap loh ya. Dan terus kalau bapaknya sudah kafir, anaknya muslim, wah ini berarti sudah bukan mahram lagi. Enggak, kalau mahram tetap. Ya, kalau urusan mahram tetap. Kemudian saling mewarisi, enggak.
Kalau bapaknya mati, anaknya nggak dapat warisan. Kalau anaknya mati, bapaknya nggak dapat warisan. Ya. Ini bahaya syirik yang keempat, menyebabkan pelakunya keluar kafir dari Islam. Kemudian yang kelima, bahaya syirik yang kelima, bahwasanya pelaku kesyirikan amalan-amalannya hangus. Semua amal soleh yang dia kerjakan itu hangus. Bahkan ini diancamkan kepada Nabi SAW. Allah berfirman, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad, dan juga kepada nabi-nabi sebelummu, bahwa apabila kau berbuat syirik, maka hanguslah semua amalanmu dan kau menjadi orang yang merugi. Jadi kalau ada orang berbuat syirik di usia 50 tahun, maka semua amal soleh yang dia kerjakan selama itu ludes, nol. Ya, sholatnya dia, hajinya dia, sodakohnya dia, ya, bacaan Qur'annya, puasanya, zakatnya, semuanya hangus. Sampai para ulama khilaf tentang orang yang tobat dari kesyirikan itu. Apakah dia tidak lagi diwajibkan haji atau dia masih tetap diwajibkan haji? Ya, ada orang sudah haji dia, kemudian berbuat syirik. Setelah berbuat syirik, dia bertobat, menyesal dari kesyirikannya itu. Nah, apakah dia wajib haji lagi atau tidak? Nah, ada khilaf di antara para ulama, yaitu antara pendapat Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i. Imam Malik mengatakan iya, dia wajib untuk haji lagi. Kenapa? Karena haji sebelumnya sudah hangus, sudah gugur. Ya, sedangkan Imam Syafi'i mengatakan tidak, iya, dia tetap dia haji lagi apabila dia punya kemampuan. Kalau dia ada kemampuan untuk melaksanakan haji lagi, maka sebaiknya dia haji lagi, sebaiknya. Tapi kalau tidak, ya sudah, kewajibannya gugur karena dia sudah haji sebelumnya. Meskipun dia berbuat syirik, namun kalau dia bertobat, maka kewajiban hajinya itu sudah gugur sebenarnya. Mana di antara dua pendapat ini yang benar? Nah, sing enak, sing tepak itu ojo berbuat syirik. Ya, sudah, itu jalan keluarnya. Daripada bingung mana yang benar, ya lebih baik jangan sampai berbuat syirik kepada Allah SWT. Tapi itu diantara bahaya kesyirikan. Sebenarnya masih banyak bahaya-bahaya kesyirikan, tapi yang 5 tadi itu sudah membuat kita takut, khawatir dengan bahaya kesyirikan itu. Satu bahaya kesyirikan saja itu sudah menjadikan seorang muslim itu takut dengan kesyirikan. Takut, khawatir kalau sampai dirinya jatuh dalam kesyirikan. Ya, apalagi 5, apalagi kalau mau dibahas bisa lebih daripada itu. Ya, maka seorang muslim hendaklah dia takut, mengkhawatirkan dirinya jatuh dalam perbuatan syirik. Ya, nggak boleh kita pede, nggak mungkin saya berbuat syirik, dan nggak mungkin saya jatuh dalam kesyirikan. Saya ini sudah ngaji bertahun-tahun, saya itu sudah banyak mengenyam pendidikan tauhid, tiap hari ikut daurah kajian tauhid, semua kitab-kitab tauhid, ya kitab-kitab akidah sudah ludes. Ya sudah ludes, kobongan tak ludes gitu. Ya, kemudian dia pede, merasa bahwasanya dia nggak mungkin berbuat syirik. Enggak. Jangankan sekelas kita, sekelas Nabiullah Ibrahim alaihissalam saja berlindung kepada Allah dari perbuatan syirik. Sebagaimana diabadikan dalam surat Ibrahim, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan diriku dan anak keturunanku dari penyembahan-penyembahan terhadap berhala. Ini syirik. Demikian juga Nabi kita Muhammad SAW, manusia yang paling mulia, makhluk Allah yang paling mulia, yang dijamin oleh Allah maksum. Ya, tidak mungkin berbuat syirik, tapi Nabi tetap berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa anni a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari aku berbuat syirik tatkala aku mengetahuinya, dan aku meminta ampunan kepadamu ketika aku berbuat syirik dalam keadaan aku tidak mengetahuinya kalau itu perbuatan syirik.
Itu Nabi SAW mengkhawatirkan. Ya. Bahkan terus Nabi itu mengingatkan para sahabat tentang kesyirikan. Ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim 5 hari sebelum Nabi wafat, dalam kondisi sakit yang luar biasa, Nabi berkata kepada para sahabat, "Ala inna man kana qablakum ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ala fala tattakhidul qubur masajid fa inni anhaakum an dzalik." Kata Nabi, ketahuilah sesungguhnya umat-umat sebelum kalian mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Maka janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid, karena aku melarang kalian dari hal itu. Ya, Nabi melarang karena dalam rangka untuk menutup celah-celah pintu-pintu kesyirikan. Karena ketika seorang dia melakukan ibadah meskipun kepada Allah, dia beribadah di kuburan-kuburan itu, lama-kelamaan akan muncul ta'zim, pengagungan kepada penghuni kubur itu. Sehingga lama-kelamaan syaitan terus membisikkan kepada dia agar memalingkan ibadahnya dari yang asalnya kepada Allah, kemudian dipalingkan kepada penghuni kubur itu tadi. Nah, kita lanjutkan, kata Syekh Abdul Razzaq, "Fasyirku billah huwa a'dhamu dzanbin usiyallahu jalla wa ala bihi." Maka kesyirikan kepada Allah itu adalah maksiat terbesar yang Allah didurhakai dengannya. Ya, Allah didurhakai dengannya. Ada banyak maksiat-maksiat, ada banyak kedurhakaan-kedurhakaan, tapi yang paling durhaka adalah syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, di sini kemudian beliau mulai masuk mendefinisikan syirik. Beliau mulai menjelaskan tentang dobit atau ketentuan syirik. Sesuatu itu dikatakan syirik itu bagaimana? Kata beliau, syirik itu wa huwa taswiyatu ghairillahi billahi fi syai'in min khasa'isihi subhanahu wa ta'ala. Syirik itu adalah taswiyah. Taswiyah itu artinya menyamakan, menyetarakan. Ya, menyetarakan selain Allah dengan Allah. Ya, menyetarakan, menyamakan, mensejajarkan yang semisal dengannya. Ya, menyamakan selain Allah dengan Allah pada perkara-perkara yang menjadi kekhususan Allah. Jadi kalau sekedar menyamakan saja itu belum bisa dikatakan syirik. Nah, di sini banyak orang-orang yang menuduh kita telah jatuh dalam akidah yang syirik karena kita dituduh menyamakan Allah dengan makhluk. Seperti misalnya, antum meyakini nggak Allah punya sifat tangan? Allah itu punya kedua tangan. Apa dalilnya? Lima khalaqtu biyadayya, ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, apa yang mencegahmu untuk sujud kepada Adam yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku, kata Allah. Ya, surat Shad ayat 75. Dengan kedua tanganku. Allah sendiri menegaskan Allah punya kedua tangan. Ya, tentu jangan dibayangkan tangan Allah sama dengan tangan kita. Kita nggak tahu bagaimananya tangan Allah. Tapi itu tangan yang hakiki, bukan majas, bukan kiasan. Ketika kita tetapkan Allah Azza wa Jalla punya tangan, maka kita dituduh menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena Allah punya tangan, kita juga punya tangan. Tuh, berarti bodoh. Nah, kan katanya syirik di sini menyamakan selain Allah dengan Allah. Nah, berarti kalian yang menetapkan Allah punya tangan, berarti kalian telah jatuh dalam perbuatan syirik, kata mereka. Betul nggak? Karena sekedar sama-sama ada kemiripan sifat antara kita dengan Allah, itu tidak menjadikan syirik. Kecuali kalau kita mengatakan bahwa tangan Allah sama dengan tangan kita, nah itu syirik. Kita mengatakan Allah punya wajah, bukan kita sebenarnya yang mengatakan, Allah sendiri yang berfirman. Seperti dalam firman-Nya, kullu man 'alaiha fan
wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya, semua yang ada di alam semesta ini akan binasa dan kekallah wajah Rabbmu. Allah sendiri yang bilang, bukan kita yang ngarang-ngarang sifat itu. Maka kita tetapkan Allah punya wajah, namun tidak sama dengan wajahnya makhluk, namun tidak dibayang-bayangkan bagaimana wajah Allah tersebut. Kita nggak tahu bagaimana wajah Allah. Tapi Allah punya wajah, iya Allah punya wajah. Masalah buat inti, Allah sendiri yang bilang kok, Allah punya wajah. Nah, mereka ahli bidah mengatakan, oh berarti kalian ini syirik. Kok bisa? Iya, karena kalian menyamakan Allah dengan makhluk. Karena yang punya wajah itu makhluk. Ya, yang punya wajah itu hanya makhluk. Maka kita jawab, itu bukan syirik. Ya, sama-sama memiliki wajah tidak mengharuskan persamaan hakikat. Ya, kita baru jatuh dalam kesyirikan kalau kita mengatakan wajah Allah hakikatnya sama dengan wajah makhluk. Nah, itu baru. Maka kita tanya kepada mereka. Saya tanya, Allah itu punya sifat hidup enggak? Al-Haya, hidup. Bahkan salah satu nama Allah apa? Al-Hayyu, itu sifat. Allahu la ilaha illa huwal hayyu. Allah maha hidup. Kalian tetapkan Allah punya sifat hidup? Iya, Allah itu hidup. Wah, berarti syirik kalian. Kenapa? Ya kan makhluk juga hidup. Kata dia, oh beda. Kehidupan Allah nggak sama dengan kehidupan kita. Yo bodoh, ngucapane ngono ket mangi konsepnya. Itu tadi terapkan juga kepada sifat-sifat yang lain. Wajah Allah nggak sama dengan wajah makhluk. Tangan Allah nggak sama dengan tangan makhluk. Allah di atas nggak sama dengan makhluk di atas. Dan seterusnya dari semua sifat-sifat Allah. Allah melihat nggak? Allah bisa melihat nggak? Iya, Allah itu melihat kita. Nggak ada tempat yang bisa tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Allah melihat semua makhluk-makhluknya. Tidak ada sedikit pun yang terlewatkan dari Allah Azza wa Jalla. Kita melihat nggak? Iya, kita juga melihat. Wah, kamu syirik berarti. Karena menyamakan Allah melihat, kita juga bisa melihat. Iya, tapi beda penglihatan Allah dengan penglihatan kita. Kaget mang. Nggak dari tadi kau itu ngomong kayak gitu itu. Ini ahli bid'ah. Kemudian mereka mengatakan, iya karena sifat wajah, tangan itu secara akal nggak bisa diterima kalau itu sifat Allah. Nah ini kembalinya mesti kemana? Ke akal, bukan ke dalil. Ya, kalau kita kembali ke dalil, maka tidak ada bedanya antara semua sifat-sifat tersebut. Sifat tangan, ya sifat wajah, ya sifat Allah di atas, ya dan yang lainnya tidak ada bedanya. Semua merupakan sifat-sifat Allah. Kalau kau memperlakukan salah satu sifat Allah demikian, perlakukan yang lain juga kayak gitu. Itu bisa tadi benar ketika mengatakan Allah punya sifat hidup. Nggak sama kehidupan Allah dengan kehidupan makhluk. Itu wis tepat itu. Kenapa nggak diterapkan ke semua sifat? Kok cuma 7 sifat? Ya, atau sifat 20? Kok ikut tok? Kenapa? Karena sifat-sifat itulah yang ditunjukkan dengan akal, kata mereka. 7 sifat. Ya 7 sifat itu kenapa cuma 7 sifat yang kita tetapkan? Karena 7 sifat, cuma 7 inilah yang bisa diterima dengan akal. Sisanya nggak masuk akal, kata mereka. Masa Allah punya tangan? Ambil ini tangannya. Masa Allah punya ini kayak tanganmu ya? Enggak. Betul, memang Allah nggak punya tangan kayak tanganmu gitu itu. Masa Allah punya wajah? Ambil doting rai ini. Ya iya gak kayak raimu. Iya kalau dibilang masa Allah punya wajah, ambil doting raine. Ya iya gak kayak raimu memang. Loh karena bayangan mereka gitu. Tahu dulu ada seorang dai yang viral mengatakan bahwa kalau kita menetapkan Allah punya wajah, berarti kita menyamakan Allah dengan Angry Birds. Tahu Angry Birds? Bapak-bapak paling gak tahu nih Angry Birds ini. Yang tahu anak-anak tok ini Angry Birds ini. Angry Birds itu apa tok? Wajah. Raito. Wajah tok. Ya, karena dia gagal paham ketika membaca firman Allah Subhanahu wa taala, kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu binasa kecuali wajahnya. Nah, berarti raito. Iya, kata dia berarti wajah tok Allah seperti Angry Birds. Ini sebenarnya penistaan.
Ya, sebenarnya penistaan orang ini mengatakan demikian itu. Ahli bid'ah luar biasa kekurangan ajaran mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, kalau kita menyamakan, kalau kita mengatakan Allah, ada lagi yang mengatakan ini. Ini kita sebutkan meskipun orangnya sudah mati, tapi tetap namanya syubhat yang sudah dia lontarkan itu masih bergentayangan. Dia bilang, kalau Allah kita tetapkan di atas, berarti Tuhan kita sama seperti Tuhannya Sun Gokong. Tahu soalnya Sun Gokong? Pedas itu. Iya kan biasanya dewanya itu atau apa kerasakti itu loh. Ya, biasanya kan kalau mau ketemu sama Tuhannya kan naik ke langit gitu, terus ketemu sama Tuhannya. Nah itu kalau kita katakan Allah di atas berarti sama seperti itu. Ya, ini sekali lagi orang-orang yang suka memahami sifat-sifat Allah, menolak sifat-sifat Allah hanya dengan akalnya saja. Padahal dia yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Makanya tadi ndoding raine itu. Kalau Allah punya wajah, ya masa Allah punya wajah? Sing didoding raine. Kan dia dulu yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Baru kemudian dia menolak sifat tersebut. Ya, maka sekali lagi kaidahnya, kesamaan nama tidak mengharuskan kesamaan hakikatnya. Ya, kesamaan nama tidak mengharuskan kesamaan hakikatnya. Saya punya 2 parfum. Ketepaanmu punggung. Enggak, bukan endorse. Anak tak jualan kok. Anak punya 2 parfum. Sifat parfum ini, sifatnya itu sama-sama harum. Harum itu sifatnya parfum ini, baik parfum yang ini ataupun parfum yang ini. Tapi apakah sama harumnya parfum ini dengan harumnya parfum yang ini? Beda harumnya. Meskipun sama-sama harum, namun hakikat harumnya berbeda. Tuh. Kesamaan sifat tidak mengharuskan hakikatnya juga sama. Ya, kesamaan sifat tidak mengharuskan kesamaan hakikatnya. Kemudian juga di antara sifat dari parfum ini adalah dia itu cair. Ya, dia cair. Tapi cairnya ini berbeda sama cairnya ini. Ya, cairnya ini itu nggak pelikat. Tapi kalau cairnya ini agak pelikat. Pak, pernah tahu ya parfum yang kayak gitu ya? Jadi agak pelikat. Oh, kok pelikat nih bahasa Indonesia? Lengket. Ini nggak ada ceket. Ya apa ya? Ya pelikat ngono lah. Ngeres. Hah? Balik-balik tinggal botolnya toh ya. Maka demikian juga antara makhluk dengan makhluk. Ya kan? Ini makhluk ini, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana antara kita dengan Allah? Tentu nggak sama. Ya, kesamaan sifat tidak mengharuskan kesamaan hakikatnya. Nah, anehnya orang-orang yang tadi mengatakan demikian, itu nggak marah. Ketika kita cerita misalnya kepada dia, Pak, tadi itu saya ke kebun binatang. Nah, di kebun binatang itu saya melihat wajah monyet. Nggak ngamuk dia. Harusnya kalau dia pakai kaidahnya sendiri, marah. Karena ketika saya katakan monyet punya wajah, berarti konsekuensinya monyet sama dengan wajahnya makhluk. Harusnya ngamuk deh, kurang ajar. Kau samakan aku manusia dengan monyet. Ya. Harusnya marah dia. Tapi ternyata dia nggak marah. Kenapa? Karena dia tahu ketika disandarkan kepada monyet, berarti memang itu khusus buat monyet. Ya. Ketika wajah disandarkan kepada monyet, ya berarti itu khusus buat monyet. Nggak ada kaitannya dengan manusia. Nggak sama dengan manusia. Maka lihat, sifat ini disandarkan kepada siapa? Maka ya memang sesuai dengan yang disandarkan itu. Kalau disandarkan kepada manusia, ya sesuai dengan manusia. Tapi kalau disandarkan dengan selain itu, maka sesuaikan dengan hal itu. Paham jamaah maksudnya ya? Sebenarnya ini bukan pembahasan asma wa sifat, cuman karena
banyak yang menuduh kita ini syirik hanya gara-gara menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka kesyirikan itu harus diikat dengan ketentuan min khasa'isihi, yaitu kita menyamakan Allah dengan selain Allah pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada area, kita gambarkan ini ada wilayah yang hanya Allah yang boleh ada di wilayah itu. Allah kudu ijenan nang kono. Selain Allah gak oleh mlebu kene. Ya, ada wilayah yang khusus, area ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang ngelebokno, memasukkan selain Allah di area itu, berarti dia syirik. Bisa dibayangkan ya? Ada area yang khusus hanya Allah. Allah mbek sapa Ustaz? Allah mbek sapa nang area itu? Ijenan. Sendirian Allah di area itu. Itu namanya tauhid. Karena tauhid itu sifatnya ifradullah fima yahtassu bihi. Tauhid itu artinya ifradullah, ifrad menyendirikan Allah. Ya, menjadikan Allah sendirian pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan Allah, area yang menjadi kekhususan Allah. Rasulullah boleh masuk situ? Gak boleh. Tuh, hatta sekelas Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam gak boleh dilebok. Nah, area Allah itu yang kita maksud tadi yang merupakan kekhususan Allah ada 3. Ya, ada 3. Yang pertama kata beliau karububiyah, area rububiyah. Yang kedua al-asma was sifat. Ya, yang kedua adalah al-asma was sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Au huquqihi. Nah, hukuk itu maksudnya hak-hak. Hak-hak Allah. Maksudnya hak-hak Allah di sini apa? Ibadah. Ya, ibadah itu WE Allah. Hujai Allah, punyanya Allah Subhanahu wa taala, haknya Allah. Maka kalau itu haknya Allah, tunaikan hanya kepada siapa? Allah, jangan ditunaikan kepada selain Allah. Gumee Allah itu soalnya. Salat kita, puasa kita, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Li itu artinya milik. Milik Allah. Salat kita, sesembelihan kita, hidup dan mati kita, ibadah kita milik Allah. Maka kalau itu milik Allah, kekno, berikan kepada Allah ibadah tersebut. Kapan diberikan kepada selain Allah? Nah ini syirik. Karena itu bukan haknya dia, itu haknya Allah. Keliru, salah alamat. Ya, jaga sembung, gak nyambung. Antum punya utang sama anak misalnya. Ya, saya ngutangi antum 100.000. Nah, berarti itu tadi haknya siapa? Uang siapa itu sebenarnya? Uang saya 100.000. Ketika Anda mau membayarkan, katanya nyaur utang, Anda bayarkan kepada Pak Muklis. Hah? Gak nyambung. Loh, itu punya saya, hak saya itu. Tunaikan kepada saya. Kok ditunaikan kepada? Marah nggak saya kalau kayak gitu? Marah. Nah, demikian kenapa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa Allah sangat murka kepada kesyirikan? Karena dia, makhluk tersebut, manusia tersebut memberikan apa yang sudah menjadi haknya Allah malah diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dianggap syirik kok sampai Allah itu murka kayak gitu. Ya jelas murka. Antum diutangi 100.000. Ketika saya mau bayar tak bayarkan kepada orang lain. Itu lebih marah loh daripada antum nggak bayar. Iya. Apa maksudnya ya? Antum diutangi orang, tapi orangnya nggak bayar-bayar. Marah kan? Ya. Lebih marah lagi ketika orangnya bayar malah dikekno sama orang lain. Lebih ngamuk lagi itu. Isok deh bayar utang, tapi kok dikekno deh. Padahal duitku tambah ngamuk antum itu. Nah, iya. Ojo iso. Sing sabar. Baik jamaah, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.